Jadi kayak pada dasarnya tuh dia bilang kayak orang tuh akan berubah in a good way or bad way. Jadi kayak lo jangan expect orang tuh kayak stay bakal kayak gitu bakal terus bener-bener gitu. Jadi at least lu bakal lebih baik lu bakal tahu dari awal kalau dia bakal separah apa tuh, mendingan ya dari awal. Makanya gue ingat banget di waktu kita diskusi kan ada Iya, waktu pasti kita sampai berubah. kayak emang beneran bakal Oh, berubah beneran bakal gitu. berubah, gitu kan. Hai guys, welcome to Garis Gelas. The Girly Pod. Yeay. Hari ini kita ada guestnya ya, Sa? Ya ampun, malu banget nih teman-teman. Enggak, ininya kelihatan loh, ampun ya ampun. Ini dia mau ikutan ya guys, jadi kayak guys kita hari ini. Guys kita hari ini, Guling, perkenalkan diri Guling. Ayo. Halo, nama aku, aduh kelihatan lagi. Ininya hilang loh, Sap. Apa namanya? Bandnya ini loh, jadi makanya dikasih pita kan guys di biar sini, nggak jadi ini. biar nggak kemana-mana. Iya teman-teman, halo, aku Guling. Hai Guling. Udah disuruh diam juga di bawah, tapi dia nggak mau. Tapi ya udahlah ya, nggak mengganggu kan ya teman-teman? Enggak. Dia bakal ikut. Oke. Oke. How's it? Udah mau lebaran nih. Baru kita mau shoot udah mau lebaran guys. Iya, ini udah mau lebaran, tapi mungkin video ini adanya di setelah lebaran ya. Yes, kita Pas- pasti atau pas, post. pas lebaran tahu. Oh, malah abis lebaran ya, Mak? Iya. Oh, nice. Oke, di momen abis lebaran ini kita mau bahas sesuatu yang patut diketahui ya, Sa. Betul sekali. Iya. Dan yang paling serunya lagi kalau teman-teman tahu, kita baru aja ngadain first offline event kita di Baratan Garden Kemang. Di sini kita kasih lihat foto-fotonya ya. Ini semua ada foto-fotonya. Ini offline pertama kita. Ya, kita gimana Sabtu? Kita ngobrol bareng sambil merangkai bunga. Terus kayaknya seru banget sih, kayak kita ngumpulin cewek-cewek gitu sekitar 10 orang ya, Sa, buat kayak ngobrol-ngobrol bareng kita. Kalian bisa lihat keseruan acara kita itu di IG kita ya. Kita udah post-post juga. Terus yang topik kita kemarin itu tentang what I wish to know sooner before 30. Yes. Nah, karena itu kita mau mungkin ngomongin lebih banyak kali ya, Ya, Sa, di lebih video deep kali lagi. ini tentang apa sih yang harus kalian tahu sebelum Sooner, lebih cepat gitu. sebelum kalian umur 30 tahun. Betul. Jadi kemarin itu waktu kita ngadain offline event, selain kita ngerangkai bunga, kita juga diskusi tuh teman-teman, kayak tanyain ke mereka kayak menurut kalian ini gimana, menurut kamu gimana. Nah, itu yang menurut kita bikin seru juga ya. Iya. Jadi kayak ngerangkai bunga tapi nggak diem-dieman gitu loh, malah semuanya malah kayak jadi diskusi. Malah kayak, oh menurut gue ini, menurut lo kayak gini. Terus kita kayak, oh ya bener juga ya. Maka dari itu nih, ini mereka kan udah tulis nih semuanya jawaban-jawaban mereka. Jadi kita mau kasih tahu ke kalian juga POV cewek-cewek lain, bukan kita doang, tentang topik ini gitu. Betul. Kita mulai aja kali ya, saya. Boleh. Dari pertama. Sebenarnya ini nggak ada namanya. Tapi kita sih, nggak random. mau kasih tau nama kita dulu, Sab. Oh. Oke, kenalin diri dulu, Sab. Halo, aku Sabrina. Aku Trisha, atau kalian bisa panggil aku Sasa. Kita adalah Garis Gelas. Gelas. Nah, di Garis Gelas ini kita itu ngomongin tentang cewek, tentang POV, nggak harus cewek ya, bisa POV yang lain dengan adanya guest speaker. Kita ngomongin kayak self love, kita ngomongin career, kita ngomongin relationship, dan banyak lagi. Yeah. Dan kalau teman-teman ada yang udah sempet cek juga video kita, bisa langsung cek aja di semua video dan nontonin. Kalau kalian punya ide atau misalkan Kak mau dong bahas ini bahas itu, langsung aja komen, kita bisa banget langsung taruh bikinin video. Pokoknya kalian pengen tahu tentang apa sih, tentang cewek ataupun cowok ataupun apapun lah ya. Ya. Oke. Kita berarti sekarang balik ke topik kita. Kita udah ada banyak nih guys, jadi kemarin kita bakal iniin semua. Oke. Sebelum kita bahas ini, bukannya kita harusnya ngomongin kita dulu ya, Sab? Mau sekalian aja. Kita terakhir. Oh, boleh. Ini Kita dulu terakhir aja ya. deh. Oke. Yang pertama, ngurus pajak ribet banget. Oh iya guys, welcome to the adulting life. Ya, jadi Pajak itu adalah satu hal yang kayak lu bakal kesel banget ngelakuinnya, tapi lu harus mau nggak mau. bener. Kalau nggak kayaknya bakal dikejar-kejar atau bahkan kayak nanti kayak malah nggak bayar pajak, jadi susah ya. Tapi lu tahu nggak, kalau Arab Saudi sama Israel ya kalau nggak salah, mereka tuh negara yang nggak orang-orangnya nggak mesti bayar pajak. Oh ya? Iya. Oh makanya banyak banget orang yang mau ke Dubai ya? Gue nggak tahu ya Dubai ya atau enggak, tapi kan Dubai sama Arab Saudi beda tuh. Ya. Tapi Arab Saudi tuh nggak bayar pajak karena kan mungkin di Muslim tuh artinya kayak riba apa sih?
kayak nggak ada di ajaran itulah lu harus bayar sesuatu ke ini. Makanya kalau di bank kan suka tuh banyak yang syariah. Betul. Ya karena kan sebenarnya nggak boleh Oh. kalau di ajaran Muslim, setahu gue ya, setahu gue kayak gitu. Oke. Makanya kemarin tuh waktu lagi kayak sebel-sebel ngurusin pajak, tiba-tiba gue lagi ngomong gitu sama temen gue kayak, ya lu kalau nggak mau bayar pajak ya lu pindah aja ke Arab Saudi atau nggak Israel. Oh, Israel gitu. juga nggak bayar. Indonesia Warga. bukannya kita hukum muslimnya lumayan, maksudnya kayak, tapi bukan. Tapi kan kita bukan negara muslim. Ya, kita demokrasi ya, Iya. tetap ya. Makanya kita pindah aja negara. Kalau Bayar mau ribet pajak. ngurusin pajak ya guys. Tapi menurut aku pajak sih sebuah kewajiban sih, walaupun sebenarnya pengennya kalau bisa pajaknya dipakai dengan benar di. Sebenarnya itu kita tuh nggak apa-apa bayar pajak. Yang jelas kalau udah bayar tuh ya jangan dikorupsi ya, pakai beneran gitu loh. Setuju. Tapi gimana ya, namanya juga kita hidup di Indonesia, bukannya tidak bersyukur Iya, guys. iya. Cuman alangkah baiknya nih, mungkin kalau ada yang dengar dan kalian tuh adalah dari orang pemerintahan mungkin. Iya. Please banget, sebenarnya kita aspirasi dari orang-orang biasa di Indonesia. Pengen banget sebenarnya kita tuh bisa menikmati juga hasil dari pajak kita gitu ya. Benar. Gitu. Ya semoga Indonesia jadi lebih baik ya. Amin. Nah, ini nih yang kedua nih, start your gym early. Ini gue setuju banget deh. Betul. Ini juga ada tulisannya nih, more health knowledge. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Uling, jangan ya. Aku bakal lanjutin start your gym early. Karena jadi tuh aku kan juga nge-gym nih guys. Terus aku tuh pas nge-gym tuh banyak kayak temen-temen ibu-ibu yang udah umur 40-an gitu Jadi sekarang geng gym gue nih. Oh, wow. Ya, terus kayak mereka tuh selalu cerita kayak, ih kamu tuh maksudnya beruntung banget udah mulai nge-gym tuh dari umur 20-an start. Oh, Terus oke. bahkan dia aja tuh yang 40-an, dia ngerasa dari dulu tuh dia tuh selalu kardio. Dia tuh kardio terus kayak aerobik lah, apalah, dan dia merasa untuk ini bukan untuk kurus ya, ini tuh untuk kesehatan gitu. Dia bilang nge-gym tuh kayak oke banget, lu tuh udah tua kan, jadi kayak tulang-tulang tuh makin keropos lah, makin ini. Jadi dengan adanya otot, dia bilang itu membantu banget untuk kehidupan sehari-hari. Lu tuh kayak nggak gampang sakit-sakit atau kayak ya amit-amit kalau lu jatuh atau apa tuh juga ada yang menahan gitu loh. Lu kayak jadi nggak. Intinya ototnya lebih kuat lah ya. Iya. Karena nge-gym. Jadi dia kayak iniin banget sih orang-orang yang udah umur 40-an tuh kayak, iya lu mestinya emang nge-gym dari dulu, nge-gym gitu. Tapi dia baru 1 tahun aja dia udah merasakan khasiatnya gitu. Tapi gue setuju banget sih kalau kita ngomongin di sini more health knowledge about kayak misalkan kita makan lebih teratur, makanan lebih bagus, maksudnya nggak kayak menjauhi gorengan, menjauhi kayak semua processed food gitu. Kalau gue sendiri pun kalau gue tahu lebih dari cepat, awal, mungkin gue akan lebih milih sih dari dulu. Walaupun sekarang sebenarnya belum terlalu sehat banget. Cuman mungkin kalau bisa tuh akan kukerjakan kayaknya. Baik. Next. Ini sama nih, Apa? dia juga tulis more yoga practice and workshop. Jadi ini kayaknya yang nulis itu guru yoga kayaknya ya dia ya. Oh, yang kemarin kan kita juga ada tuh guru yoga yang ikut sama kita. Jadi soalnya menurut dia yoga itu sangat bagus gitu loh buat kesehatan dia, buat mental dia. Jadi pasti yang wish to know sooner before 30, karena kita kan almost 30 sekarang, adalah more yoga practice. Pokoknya more exercise, pokoknya hidup sehat lah ya, hidup sehat. Oke, next. Tapi setuju sih, soalnya kan sekarang kayak orang-orang kayak sekarang denger gak sih kayak misalnya Gen Z sekarang udah ada yang gini, kalau dulu mungkin orang sakit ya, itu tuh kayak 50-an baru sakit. Iya. Sekarang tuh umur 30-an tuh bisa sakit, 20-an Bahkan banyak bisa yang sakit. meninggal gak sih, Sa? Bener, gara-gara Iya, penyakit iya. gitu loh, yang kayak dikarenakan maksudnya kayak kanker, Iya. ya kan, maksudnya DLL gitu loh guys. Jadi kayak mungkin itu mungkin salah satu yang harus diperhatikan juga sih about health sih. Walaupun kita bukan ahlinya, tapi menurut kita ini satu hal yang lumayan penting sekali. Ya. Oke. Next lagi, you don't have to worry about all things that hasn't happened yet. Aduh. Ini buat menjawab pertanyaan buat teman-teman semuanya kayaknya yang kayak umur 20-an gitu kan ya, Sab, yang kayak baru mau mulai cari kerja, baru mau mulai milih kuliah, atau bahkan yang sekarang lagi doing kerjaannya. Kan kadang-kadang even kayak walaupun kita pun sendiri udah tahu nih kerjaan kita apa ya, tapi kadang-kadang kita masih kayak
suka worry gitu kayak ini bakal Gimana ya, berhasil nggak ya, bakal gitu kan. sustain nggak ya, bakal kayak oke nggak ya, nanti kalau kenapa-napa gimana. Sama lu ngerasa nggak sih kayak dulu kita 20-an tuh kayak ngerasa sampai umur 30 tuh udah harus punya rumah, udah harus punya mobil, udah harus tahu kerjaan apa, Bener. harus udah sukses gitu. Bener. Tapi setelah kita mau mendekati 30 kita juga ngerasa kita kayak belum tahu apa-apa juga sebenarnya. Jadi intinya tuh kayak kita nggak bakal berhenti buat belajar anyway. Benar, jadi kayak yang nggak apa-apa, apalagi kalian yang baru 20-an awal dan masih kayak bingung, Baru masih lulus. iya masih menerka-nerka mau ngambil apa itu nggak apa-apa banget sih. Iya, kayak nggak usah takut buat start di umur berapapun sih Iya, menurutku. Mau kalian umur 20 ada yang sukses, 30 juga ada yang sukses, 40 ada yang sukses. Even kalau kalian tahu ceritanya ini loh yang punya KFC itu. Iya, dia kayak baru Ya, banyak kan sukses di umur 60-70-an gitu. Padahal dia lumayan kayak di apa ya? Di aduh, uling. Uling. Ngapa ya guys? Nah, Oke, iya itu sih. Jadi you don't have to worry about all things that hasn't happened yet. Jadi keep faith sih menurutku. Kayak memang kalau kita di apa ya umur yang sekarang atau kehidupan sekarang kalau kita terlalu banyak worry itu akhirnya nanti bakal efek ke mental kita. Bener, ya. Mental yang nggak stabil, mental yang kayak negatif terus akhirnya bakal memberikan kayak efek yang negatif juga. Ya. Jadi daripada kita negatif ya berusaha semaksimal mungkin untuk terus berpikir positif biar hidup kalian lebih positif lagi. Yuhu. Begitu. Oke. Apalagi nih? Kamu? Aku udah nggak ada di situ semua. Oh ya Iya. ampun, bagi ke Sabrina deh. Nih sok, gue bagi dulu. Jadi kemarin tuh kita ada 10 orang yang datang. Kita bakal coba share ya. Oke, dari sini ada lagi yang ngomong, to love yourself better is not a form of disrespect to your parents or people you love. Apa Sa? Ulang. To love Iya. yourself better, to love yourself better. Jadi kayak mungkin kalau di sini ngomongnya, buat lo tuh kayak agak egois sedikit dengan hidup lo itu, it's not a form of disrespect, bukan bentuk sebuah tidak kesopanan atau tidak kehormatan gitu loh terhadap orang tua kamu or people you love gitu. Jadi kayak aku rasa mungkin di sini ngomong gini loh, kadang-kadang kan kita di hidup yang apa ya, hidup sebagai Asian family, kita tuh dituntut untuk mungkin, bukannya di sini kita mau ngomong kayak nggak menghormati orang tua ya, menghormati orang tua is a must. I mean itu adalah suatu hal yang butuh kita lakukan dan harus dilakukan banget. Tapi for some reason kayak menurutku memang pada dasarnya nggak semua orang tua itu bijaksana. Iya. Dan nggak semua orang tua itu bener ya, kita ngomong 100%. Walaupun kayak kita sebagai anak, kita dilahirkan, kita dibesarkan, bahkan kayak kita punya kesempatan untuk kayak belajar banyak dari orang tua kita, tapi bukan berarti semua hal harus kita terima mentah-mentah. Iya. Jadi maksudnya mungkin kayak dia tuh ngomong kayak kadang-kadang ya kan ada lah ya namanya juga apa namanya bersiteru atau pertengkaran antara orang tua dan anak itu kadang-kadang kayak lu nggak boleh kayak gitu nanti durhaka, atau bahkan yang paling sering banget gue denger nih kayak aduh gue capek banget, kayak gue menurut gue di rumah gue toxic gitu. Gue mau keluar aja, gue mau kabur gitu for the sake of the apa ya hidup kita gitu. Itu bukan berarti kayak lo tuh nggak disrespect orang tua lo. Kadang-kadang buat banyak nggak sih Sab dengar kayak dengan lo keluar, lo kadang-kadang bisa jadi lebih jadi nggak banyak apa sih pertengkaran, nggak banyak gesekan, malah lo jadi akhirnya lebih sayang gitu. Jadi kayak biasanya orang-orang kalau mungkin yang dimaksud di sini tuh kayak love yourself first, as in kayak lo harus fulfill dulu dengan diri lo untuk diri lo dulu baru buat orang lain. Ini gitu sih yang mungkin kayak ya dengan kita maksudnya menyayangi diri kita itu bukan berarti kita nggak peduli sama orang lain juga. Kadang-kadang tuh ya nggak apa-apa kita sedikit egois buat diri kita gitu kali ya. Iya, benar. Di bidang apapun, yang mau di family ataupun di relationship ataupun di pertemanan, kayak kita nggak mungkin dong nge-please orang terus gitu loh intinya. Jadi kayak ya love yourself guys. Gila, emang sih. Tapi ini gue relate banget sih. I mean, jujur banget ya, lu tahu juga lah, kayak kita sering banget ngomongin hal-hal kayak gini. Kayak gue itu adalah orang pertama di keluarga. Jadi dari anak gue, jadi gue bertiga. Gue tuh satu-satunya anak ya,
yang mau dari awal tuh pengen banget keluar negeri ya nggak sih? Iya. Dari dulu tuh gue punya mimpi tinggal di luar negeri, gue pengen kayak kesana tuh kabur duluan, quote and quote ya, bukan kayak kabur aja dulu yang hashtag sekarang. Tapi kita yang kayak ternyata nggak pernah kabur. Bener. Sekarang masih. Bener dan turns out gue atau Sabrina bahkan adalah anak yang bahkan terakhir untuk keluar dari rumah. Iya. Dan untuk keluar dari rumah tuh rasanya memang kayak berat, tapi itu satu hal yang menurut gue masih gue gumulkan sampai sekarang dan masih contemplating lah, as in kayak satu sisi ya walaupun everything is getting better now, kayak gue rasa gue udah lebih bisa menerima dan lain-lain, namanya juga keluarga nggak ada yang sempurna ya guys. I mean kayak setiap orang punya their own problems, tapi gue berasa kayak punya pemikiran sampai titik dimana kayak dengan gue mungkin harus fokus ke diri gue itu bukan bentuk dari gue egois atau bahkan gue tuh jadi nggak hormatin orang tua gitu, bahkan kayaknya dengan hal kayak gitu gue jadi bisa lebih menerima gitu ini kan. Nah, it's a good thing. Anyway, bener setuju. Dan lanjutnya, to choose your dream is a must. Yang kayak kejar mimpi lo sebisa mungkin. Kalau misalnya lo ada waktu, untuk kalian yang umur 20-an sekarang, kalau kamu punya mimpi apa, kejar aja, karena nggak ada mimpi yang ketinggian gitu loh. Ketinggian atau kayak terlambat, udah nggak bisa lagi. Pokoknya tetap percaya aja sih. Benar. Even kayak gue sekarang di umur gue yang ke 29, belum 29, masih 28. Tapi kayak gue mikir kayak I still have a lot of goals, a lot of dreams to be accomplished juga, dan itu nggak harus, maksudnya nggak harus dilakukan gitu loh. Kalau umur 30 gitu, apalagi cewek-cewek kan, bentar lagi juga udah mau married, ngapain sih lu pursue your dream, cuman kayak gue rasa nggak apa-apa sih, ya kan? And then, to be healthy is more important than anything else. Agreed. Tadi yang udah kita sempat sampaikan. Focusing on your routine and mental health is more important. Tuh, berkali-kali tuh pada ngomongin semuanya pada ngomongin sehat. Pokoknya emang makin tua tuh sehat yang paling penting deh kayaknya. Banget. Soalnya makin sekarang juga penyakit tuh aneh-aneh, Sab. Iya, kayak makin banyak yang muncul nggak sih sekarang ini? Kayak penyakit yang kita nggak pernah kedengeran sebelumnya jadi ada, atau mungkin yang sekarang lagi viral tuh kan NPD, gitu kan? Itu penyakit dan kayak penyimpangan gitu loh guys. Tapi kayak aku juga baru dengar beberapa tahun belakangan. Sebelumnya juga gue nggak pernah dengar. Apaan tuh NPD? Dulu kan nggak pernah ada kayak namanya mungkin ya? Iya benar. Oke. Lanjut, Sabrina. Lanjut. I wish I know what to expect from a future partner. Future partner. So I know what kind of a man I'm looking for before marriage. Thank God I found a good one, but it will be nice if I know what to expect before tying the knot. Jadi intinya dia itu sebelum 30 kan saat-saatnya nih mungkin marak-maraknya mencari pasangan. Jadi dia itu mungkin sekarang sih dapat yang dapat yang bagus, cuman mungkin dulunya tuh dia tahu apa yang dia ekspektasi dia ke partner dia gitu kali ya, Sa. Mungkin. Maksudnya baik lagi, aku ngerti banget sih, ini mungkin kita ini kaum lebih privilege menurutku, karena informasi itu bisa diakses dari mana aja. Bener. Beda kalau dulu. Ya kan? Mungkin kayak lo lebih kayak mungkin kasusnya di sini dia udah married ya. Udah. Dan maksudnya hokinya dapat yang bagus. Tapi itu pun dia juga bilang, if I know sooner kayak gue tuh maunya apa, itu bakal lebih baik. Jadi makanya mungkin banget ya kalau nonton video kita yang 10 pertanyaan itu loh, Sa. Bener-bener 10 hal pertanyaan yang harus kamu tanya sebelum menikah sebelum menikah itu kamu bisa. Nih aku kasih lihat dari sini ya. Ini videonya tinggal ditonton, itu menurut aku harus banget ditanyain dulu. Jadi kita tuh tahu gitu loh pemikiran pasangan kita, terus kita juga maunya kayak apa, dua-duanya tuh udah dikomunikasikan dulu ya, Sa. Soalnya kayak nggak ada yang tahu gitu, tiba-tiba kita nikah aja, terus kita baru tahu ternyata dia orang nggak suka loh kalau lo kerja. Terus kayak padahal lo tahu kayak kita tuh nggak bisa misalnya kalau di rumah aja. Nah itu kan pasti gila, udah gesrekan banget gitu kan. Jadi ya lebih baik sebelum 30 atau sebelum menikah, itu maksudnya dia adalah dicari tahu dulu semuanya sebisa mungkin ya, pasti nggak semua sedetail-detailnya. Sedetail-detailnya. Oke. Lanjut, Sa. Nah ini dari, aku masih inget nih dari kakak siapa kemarin, soalnya dia mention hal yang sama. Apa tuh? By the way, ngomongin yang ini ya, kemarin waktu lagi di di Baleton kemarin,
ada satu kakak yang ngomong, pasangan lo tuh bakal berubah. Oh iya. In a good way or bad way. Pokoknya Gak bakal pasti sama bakal berubah. ya kan? Iya. Makanya mendingan lo tahu sejelek apapunnya dulu sebelum menikah, atau sebagus apapunnya itu. Jadi gini, gue pernah dengar satu lagi, dia ngomong gini sih, lo kalau misalkan suka cowok yang tidak merokok misalkan, carilah orang yang tidak merokok, bukan cari perokok yang lo pikir lo bisa ubah menjadi orang yang nggak ngerokok gara-gara sama lo. Karena kedepannya nggak ada yang tahu ya. Benar, saat karena nanti pada balik lagi. dasarnya lu nggak akan bisa rubah orang, dan orang pun dari baik bisa berubah jadi jahat terus baik lagi, atau bahkan yang jahat jadi baik, jadi baik lah, jadi jahat lagi. mau turunin Nggak ya? apa-apa. Ya boleh. Tante, jadi kita ada dua anjing di sini. Nah, Nah, ini kayaknya kita boleh ajak Alana juga ya. Lana Kuning. Iron ya. Udah. Oke sayang. Nah, pinter. Oke, lanjut Sa. Iya, jadi kayak pada dasarnya tuh dia bilang kayak orang tuh akan berubah in a good way or bad way. Jadi kayak lo jangan expect orang tuh kayak Stay bakal kayak gitu bakal terus bener-bener. gitu. Jadi at least lo bakal lebih baik lo bakal tahu dari awal kalau dia bakal separah apa tuh, mendingan ya dari awal makanya. Gue ingat banget di waktu kita diskusi kan ada Iya, waktu kita sampai berubah. kayak emang beneran bakal Oh, berubah beneran bakal gitu. berubah, gitu kayak. Iya, jadi kayak kalau orang ngomong pernikahan itu nggak selamanya indah. Jadi choose your own poison gitu. Iya. Kayak ya udah lu mau kayak gimana ya udah lu pilih dah gitu. Nah, lu Oke. gimana Sab? Ya, Gimana poison lu? nggak tahu lah. Aduh. Kayak racun gue nih, gue yang mana nih gitu Iya, ya benar. Kayak setiap orang pasti punya racun, ya tinggal lu pilih aja Tinggal racun lu pilih mau yang mau mana. Karena kita kan sebenarnya kita juga nggak perfect ya guys. Kita Benar. juga cewek-cewek banyak ininya juga ya. Ya, betul. Ampun deh. Oke. Next lagi, apakah ini terakhir? Gue ini masih ada satu. Lu? Oke, ini gue yang terakhir. What I wish to know sooner before 30. Berbuat baik ke semua orang harus ada batasnya. Dan utamakan diri sendiri terlebih dahulu. Dan jika apa nih? Jika apa nih Sab? Jika baik sama orang dengan berharap orang itu baik balik pada kita. Jangan pernah berharap orang itu baik sama kita. Jadi kalau kita udah baik ke orang, jangan expect in return gitu. Iya, benar-benar. Jadi kayak lu kalau udah baik ya udah lu anggapannya udah lu berbuat baik Lu aja. emang berbuat baik, jangan minta balasannya dari orang lain gitu. Tapi gue setuju banget sih itu. Iya. Ya kadang-kadang lu punya ekspektasi kan, kayak misalnya gue baik sama lu, gue pasti berharap kayak Gue baik jadi juga. teman harus baik Iya, dong iya. sama gue gitu. Tapi in the end tuh kalau lo mau hidupnya lebih bahagia atau lebih happy gitu, mungkin jangan punya ekspektasi kayak gitu. Kalau nggak lo bakal kayak kecewa sendiri gitu loh. Setuju. Karena kan lo nggak bakal bisa berharap sama manusia, lo cuma bisa berharap sama Yang di atas. Tapi ini ngefek juga itu nyambung sama yang ini nih Sa. People come and go. Just cherish every moment and appreciate the people who come to your life. Wow. Jadi kayak kita kemarin bahas ini seru ya, kayak semua orang waktu disuruh rate kayak if people come and go, dan kebanyakan tuh kemarin cewek-ceweknya tuh rata-rata di 25 ke atas ya Sa, Ya, kayaknya, betul. dan banyak yang udah umur 30-an juga. Kayak mereka tuh setuju banget kayak orang ini pergi dan datang gitu. Kayak kalau kita masih 20 di bawah, kita tuh ngerasa kayak temen tuh yang kayak gimana sih sayang, kayak temen banget nih, gue Iya. bakal sama dia terus, Nih geng gua, gitu. gue gitu kan. Ya tapi kenyataannya semakin kita gede ya orang-orang punya kesibukannya sendiri, terus mungkin mereka udah menikah jadi kayak banyak masalah dan lainnya ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak temenan lagi atau nggak sesering itu ketemuan, mungkin dulu Ya, kan nggak kalau apa-apa. kita masih Setiap sekolah hari. atau bisa setiap hari. Kalau ini bisa sebulan sekali gitu Ya, ya ya. nggak apa-apa banget sih gitu kan. Betul. Sampai ada yang bilang kayak intinya lu terima aja dalam hidup lu tuh intinya bakal banyak orang yang datang dan pergi. Atau bahkan di umur lo yang sekarang umur 20-an late 30 gini ya, kayak bakal ketemu banyak orang baru juga. Iya, And it's okay bener-bener. gitu loh. Nggak ada yang kayak lu temenan harus 7 tahun baru lu Iya, bakal iya, selamanya. iya. Nggak juga, ada juga teman-teman yang datang di 2-3 tahun belakangan dan ternyata Ya, works gitu iya. lah secara relationship as a friend ya for you.
Jadi kayak kenapa sih Ini mereka kenapa ya? Halo. Ini emang anjing gua guys. Iya. Anjingku. Namanya Bantal dan Guling. Emang suka kayak gini, suka caper. Nanti bawa Alana ya, Sab. Iya, karena nanti kita coba bualan. Ini geng putih. Nanti aku putih. geng coklat. Geng coklat. Iya. Oke. Iya, jadi ya hidup jangan diribetin ya, Sa. Menurut gua kayak ketemu orang baru happy, teman lama juga tetap dijaga. Kalau dia sibuk kayak juga nggak apa-apa. Yang jelas kalau dia bahagia bener-bener. kita juga seneng Benar, kan. kalau gitu. mereka sibuk juga nggak apa-apa karena kan Iya. lo harus percaya setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Bener. Dan bakal punya family-nya masing-masing dan ya it's okay. Dan kita juga nggak tahu dia lagi menghadapi apa gitu Betul, kan. Jadi betul. kayak ya misalnya kalau dia mau cerita ya tinggal kontak Ya. aja terbuka. Tapi Ya. kalau dia lagi sibuk nggak kontak juga nggak apa-apa gitu. Bukan berarti temen lo tuh yang bakal kayak nih, oh udah lupa malu. Iya, bukan gitu sih. Ya kalau emang mau ketemu ajak aja kayak ayo Sa pergi yuk. Iya, Itu kan iya, kayak betul. selesai gitu sih. Soalnya kayak kita pun juga, kita kan balik lagi kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, kita itu temenan dari kuliah. Kita tuh juga segeng berlima ya, Sab. Iya, iya. 2 sudah menikah, 1 lagi di Amerika Serikat, dan 2 lagi kita. Iya. Gitu loh. Dan maksudnya ya kita mau, dulu kita sebulan sekali udah pasti ketemu. Iya. Sekarang semakin susah. Soalnya ada yang 3 udah menikah, bulan, udah ada yang punya punya anak, ada yang di Amerika, ya udah gitu loh. Ya kan sampai akhirnya kita juga berpikir ya it's a phase of life anyway. Nah mungkin sama Sabrina karena kita bikin podcast bareng ya jadi lebih sering ketemu. Tapi itu pun aja Sabrina udah sempet ngomong gitu, pernah ngomong kayak, gila kita setiap kali ketemu ngomonginnya podcast mulu ya gitu. Iya. Kayak nggak ada quality friend-nya lagi, Iya. gitu, ngomongin quality friend-nya, sudah ya bener juga ya. Jadi tetap aja sih maintain sama semua teman-teman kalian. Nah, kalau dari lu sendiri apa nih, Sa? Kita Yang kan what I belum- wish I Iya. knew sooner ya, Iya. before 30. Kalau gue tahu dulu, kalau misalkan bisa, ini kan mungkin kan bisa semua hal ya guys, nggak harus tentang 1-2 hal. Yang pertama, mungkin gue bakal kayak jalan-jalan lebih lagi. Ya. Kayak gue nggak akan pusing kayak sekarang tuh, menurut gue lebih kayak pusingin kerjaan, orang-orang, terus kayak mungkin family lebih lagi dan lain-lain. Walaupun gue belum menikah tapi masuk family gue. Iya. Tapi kalau gue punya kesempatan mungkin dulu waktu gue kuliah gitu loh, kayak waktunya gue free, walaupun gue udah cukup free sih dulu, kayak gue udah jajan tapi gue berasa push myself to the limit gitu loh. Gue bakal kayak ini lagi. Gue setuju sih. Kayak inget gak sih dulu tuh kita waktu kuliah kita tuh sempat mau exchange ke Korea. Sa. Iya. Tapi kita tuh nggak jadi ambil karena kita tuh takut lulusnya telat. Benar. Nah. Terus itu nono banget. Iya, padahal Gua tuh- regret sih. Iya, kayak sebenarnya dulu tuh kita kayak mikirnya, aduh lulus tuh nggak boleh telat, harus Ya. on time. Ya. Terus apalagi dulu kita di UPH tuh cepet banget, lulusnya 3 tahun tuh udah lulus. Tiga tahun, iya benar, 3 Iya. tahun selesai, 3 tahun setengah udah Wisuda. dapet wisuda. Jadi setelah gue pikir-pikir lagi, gila dulu mestinya kayak kita ya bodo amat. Iya. Kayak nggak apa-apa, pergi aja gitu Iya, iya, loh. iya. Kayak daripada sekarang kita lulus, gue usah cepet-cepet kerja deh pokoknya. Iya. Iya kan? Maksudnya dulu kan kita mikirnya kayak udah aku habis kuliah harus langsung kerja gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir kayak Nggak ya juga. udah santai aja dulu, kayak masih sekolah itu namanya masih dibiayain ya sama orang tua tuh, kayak sebenarnya itu saat harus have fun. Bener. Lu inget aja ya kita mau exchange Korea? Gue Gue lupa juga loh itu. Gue inget karena kayak gue inget banget kita tuh berdua. Iya. Terus kita udah tanya-tanya gitu. Terus habis itu tapi harus mundur karena ada Jadi kayak lulus jadi 4 tahun, dari 3 tahun gitu. kreditnya kayak nggak bisa ditransfer gitulah gitu kan. Terus sayang kita kayak sekali. nggak mau, padahal nggak gitu mahal juga. Iya, Maksudnya kayak ya kalau mahal-mahal kan ya belum cari duit juga ya, nggak Iya. bisa, nggak enak juga. Cuman kayak gara-gara lu lulus telat itu doang kita jadi nggak jadi mau. Bener sih, gila gue nggak nyangka itu happen. Gue cuma inget kita tuh dulu pernah sempat belajar Perancis. Iya. Kita waktu itu ngambil kelas bahasa Perancis di IVI, terus dia juga sama punya sistem kayak lu bisa, tapi S1 lagi. Ingat nggak? Oh, S1 tapi lagi bahasa dari doang pemerintah. Tapi ya Ada ya? Itu gua ada. Pokoknya free lah, bahkan lu dikasih uang jajan kali. Iya. Cuman ya karena S1 lagi gitu loh, kita jadi kayak aduh, no. ngapain? Padahal mungkin kalau punya kesempatannya bener sih gue bakal ambil sih. Iya. Aduh, ya Menyayangkannya itu sih. Gue juga sama sih kayak lo, kalau gue tahu sooner kalau udah kerja itu bakal tambah ribet dan jadi kayak lebih mikir mau kemana-mana. Harusnya dulu pas masih lebih muda ya kayak lu bener-bener explore aja yang lu mau sih.
Jadi kalau kalian yang nonton ini dan kalian masih kuliah, ya jangan sampai menyesal. Iya, iya. Intinya ada kesempatan belajar ini, belajar Iya. itu, cobain ini, cobain itu, pokoknya ambil aja deh Belajar semuanya. aja semua yang kamu bisa sih. Itu ya, Sa. Ya itu mungkin dari gue, lu? Gue kurang lebih sama sih. Gue bakal perbanyak jalan-jalan. Terus kayak kemana aja juga. Ya pokoknya semua ambil deh kesempatan yang lu bisa gitu. Bener-bener. Oh sama satu lagi, kalau misalkan gue bisa tahu sooner, gue bakal fokus ke content creation more. Lu udah dari dulu kayak udah mulai. Iya, jadi dulu tuh sempet baleton, kalau teman-teman nggak tahu, jadi aku own flower company di Indonesia, namanya Baleton Flower Chef. Jadi dulu tuh gue udah pakai personal branding. Ha-ha. Ya kan, lu inget gak sih zaman-zaman gue suka kayak bacot banget di Instagram. Iya, tentang bunga kan? Tentang bunga waktu itu. Tapi gue mikir takut ini nggak sustain, akhirnya gue ilangin itu. Kenapa lu yang Soalnya mikirnya dulu kayak gini, kalau misalkan yang shine terlalu sasa, nanti baletonnya jadi nggak shine gitu loh mikirnya. Oh iya kayak gue inget ya. Iya lu kan, pernah jadi gue ini. sempet ilangin itu, sekarang malah balik lagi. Kayak sebenarnya ya personal branding is very important for your trust ke customer. Bener sih, maksudnya dari dulu, dari kuliah itu udah mulai di-build-nya jadinya. Emang kayak gitu. Iya, bener, Iya, bener, padahal bener. udah dilakukan tapi kita tarik terus lakuin lagi sekarang. Itu sih mungkin aku bakal lebih fokus karena menurut gue ini salah satu passion yang kita lakukan ya. Bener, bener. Ini tuh garis jelas adalah passion project, guys. Iya, iya. Jadi kayak kita emang suka. Jadi kalau misalkan tahu lebih sooner, kita bakal ngelakuin lebih cepet ya nggak sih, Sab? Bener, iya. Kita bakal lakuin ini lebih cepat, kita bakal bikin gadis gelas lebih cepat lagi, kita bakal bikin mungkin dari setahun atau 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 Benar. tahun yang lalu kali kita udah Setuju, fokus setuju. ke podcast. Karena menurutku ini adalah hal yang kita sukai dan nggak susah buat kita kerjainnya. Bener. Dan tujuannya tuh menurut gue oke banget buat women empowerment kan, kayak asing buat teman-teman di luar sana, kalian bisa belajar dari POV kita maupun POV orang lain. Iya kan? Setuju, itu gue setuju sih. Ayo, komen yes kalau setuju gadis gelas harusnya udah dari 5 tahun yang lalu. Tapi nggak juga lah, mungkin kalau 5 tahun yang lalu kita belum ada Banyak pengalamannya ya. At least di umur yang sekarang kita lebih banyak pengalaman, tapi bukan berarti kita banyak. Iya. Tapi at least lebih banyak yang bisa di-share kayaknya gitu. Oke, kayaknya itu kali ya Sa untuk menutup episode kita kali ini. Pokoknya kalian boleh komen menurut kalian apa sih hal yang harus kalian tahu sebelum umur 30. Yes. Atau bahkan kalau kalian ada yang lagi di umur 20 dan kalian berasa ini buat orang-orang harus tahu banget nih, gue umur 20 gue udah kerjain kayak gini dan ini works. Please juga komen biar teman-teman di luar sana juga ikutan belajar. Oke, jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian semua dan keluarga dan lain-lain. Jangan lupa juga follow dan subscribe sosial media kita. Yes, di @gadisgelaspodcast dan Instagramku Trisha Lewati Aku Sabrina B SCdouble. Oke. Oke. And see you on the next video, guys. Bye.